surveinya BKKBN ya, 80% anak-anak Indonesia ini memang fatherless atau yatim pasif. Terus abis itu kalau ada bukti, buktinya memang zaman sekarang itu kalau bukti chat enggak bisa. Kalian coba aja berdua. Tombombe, apa jadi ajang sama-sama. pencobaan nyari jodoh tiba-tiba gini. Hello guys, welcome back to POV Podcast on V barengan gue Togi Sinaga. Gue Maria Andromeda. Wow, it's good to be back. Ini habis setahun kita break ya. Setahun banget kita breaknya. Lo Sibuk, gue sibuk. Gue sibuk kemarin keliling Eropa ya. Gokil. Helsinki, ke Finland. Jadi pengen healing aja gitu healing ya. Ke sana gitu, karena kehidupan sekarang ini sibuk dengan kerjaan, capek, jadi memang perlu healing, bener gak sih? Bener sih, karena kalau misalnya nggak healing ntar malah hilang di pekerjaan. Bener, mumet juga, apalagi kosnya dalam ini juga ya, hubungan, anak-anak. Perlu gak sih kayak healing kadang-kadang, bener ya? Perlu banget, apalagi kalau misalnya kita healingnya itu bareng pasangan lebih seru menurut gue. Yes. Bayangin kalau misalnya lo nggak punya pasangan, terus lo healing kayak kurang lengkap gak sih? True, but sometimes we need our own me time gak sih? Nah, ya benar, itu ya benar. Tapi kalau misalnya udah tua, enaknya bareng partner gak sih? Umur boleh tua, tampang ya tetap mau muda ya. Tapi kali ini kita ngomongin tentang ini ya, usia ya. Enggak. Bukan. Kita hari ini ngebahas tentang satu fenomena yang ternyata sering terjadi di Indonesia. Apa itu? Single parent. Oh, iya. Gue pernah baca satu penelitian, survei yang bilang ternyata Indonesia itu tinggi angka fatherless-nya. Fatherless. Bukan jadi, motherless. Bukan, kayak mungkin yang dibikin survei yang fatherless-nya ya. Jadi kayak anak-anak itu growing up nggak ada sosok bapaknya. Oh, oke. Dan itu menurut gue sangat kasihan karena puji Tuhannya tenggatnya gue hidup dari keluarga cemara. Gue nggak tahu nih POV mungkin orang-orang yang harus berjuang menjadi single parent itu berat banget. Single aja udah berat, gimana single parent? Itu dia gitu ya. Tapi itu dia pasti ada alasannya ya. Karena beberapa case itu mungkin karena divorce atau mungkin karena ditinggal oleh kematian. There's so many things. Cuman kali ini kita akan sharing ke teman-teman VOV. Ada seseorang yang punya jiwa warrior as a single mother ya. Yes. Who is she? Jai Lopez. Tepuk tangan dong. Welcome to POV. Aku manggilnya Dia Lopez atau Mbak Dia atau Tante atau apa nih? Dai aja. Dai, gimana kabarnya? Ya, kabar baik. Baik. Topik kita hari ini tuh menarik banget terkait dengan single parent journey. So, you're a single parent, boleh kita tahu deh. Betul, jadi udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun? Udah hampir 5 tahun dan benar tadi kata Maria sih memang surveinya BKKBN ya, 80% anak-anak Indonesia ini memang fatherless atau yatim pasif. Bisa dibilang begitu. Yatim pasif. Yatim itu pasif. Apa tuh? Kau boleh tahu, belum tahu. Kau harus tahu. Yatim pasif itu apa ya? Yatim pasif itu yang memang kekurangan kasih sayang dari ayah, tidak dinafkahi juga. Nafkah lahir batin itu kurang banget gitu. Jadi secara tidak langsung kayak banyak pria-pria di Indonesia ini tidak bertanggung jawab setelah punya anak atau apalagi setelah bercerai gitu. Oh gitu. Wow. Kalau yatim aktif kan bapaknya dipanggil Tuhan. Betul. Makanya namanya yatim pasif. Karena bapaknya masih hidup tapi nggak kayak bapak. Nah, tapi tidak merasakan ada bapak gitu, ada kasih sayang bapak. Oke. Tapi kalau boleh tahu juga keputusannya karena meninggalkah atau karena memang cerai? Karena memang cerai. Oke. Casesnya kebanyakan apa sih kalau saya boleh ketahui? Karena kan memang kan tadi sempat bilang kan, survei juga tahun ini menyatakan bahwa banyak kasus yang cerai. Ada faktor ekonomi. Ada faktor mungkin kekerasan rumah tangga. Ada faktor mungkin perselingkuhan. Kalau boleh sharing, ini momen curhat ya, karena memang mungkin si pasif ini mungkin bisa mendengarkan kita juga sekarang dia. Ya nggak benar nggak sih? Terselip pesan dari Dai ya kan? Karena Dai ini menurut gue salah satu orang yang dia itu mungkin terbuka
tentang kondisi dia. Makanya gue bisa proudly say kalau Dai ini strong single mother. Ini kan dia siaran kan di radio di RDI. Oh gitu. Tiap pagi dia bawa anak-anaknya yang lucu-lucu itu ke sini. Oh, oke. Kalau tadi yang kata Togi itu apakah perselingkuhan, apakah kekerasan, apakah soal ekonomi. Semuanya ada di situ. Memang berarti narasumber yang tepat ya. Kita bisa kulik semuanya. Kalau boleh kita mungkin runut ke belakang, menikahnya itu kenapa? Menikahnya itu sebetulnya karena waktu itu usia udah 30 ke atas. Tuntutan kayak kanan kiri orang tua kayak gitu kan ya, kapan kawin, kapan nikah gitu kan ya. Terus kayak mungkin udah jalan Tuhan juga sebetulnya ya, udah dikasih jalan, ini jodohnya apa bukan sih, sebetulnya udah males gitu kan, udah nggak mau sama ini, sama si ini. Si ini namanya siapa sih, kau tahu? Jangan. Oh jangan. Bisa nguliknya tuh ya. Atau nggak inisial deh. Gitu. Kalau kita di berita inisial. Inisialnya. Inisial ntar GR lagi ya. Oh iya. Narsistik suaranya. Oke, agak sedikit ngatain di situ tadi ya. Suara hati keluar. Beda mana? Karena waktu itu udah nggak mau, tapi ternyata tiba-tiba dia datang ke rumah dengan orang tuanya ya. Menurut aku tuh kayak, oh ini mungkin jalannya kali gitu. Oh, as a gentleman lah ya. Terus habis itu nanti ke depannya mau kayak gimana? Oke lah, ada rencana-rencana ke depan gitu kan, diomongin gitu. Nanti setelah menikah bakal ini, bakal itu, bakal ini, bakal itu gitu. 5 years plan udah keluar tuh ya, biasa tuh ya. Langsung diada ini ya. Betul. Tapi ternyata setelah menikah, terus kemudian nggak lama itu tuh kayak dikasih rezeki langsung hamil gitu kan ya. Nah pas begitu sebulan udahlah kebuka semuanya gitu, mulai dari kayak tidak bertanggung jawab soal nafkah gitu. Jadi menurut si pria itu kalau nafkah itu kayak cukup bayarin sewa rumah, itu nafkah. Itu nafkah keren menurut banget dia ya. Jadi kayak aku makan sehari-hari makan biasa aja gitu. Terus kayak token listrik bunyi, bukan urusan dia. Amat ya gitu. Jadi urusan makan masing-masing. Tapi kalau misalnya aku ada side job gitu, atau aku ada gaji gitu, ya ada japrem gitu maksudnya gitu. Untuk sama-sama gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, sorry motong, karena memang at the end of the day pentingnya untuk ngomong terbuka nggak sih ketika sebelum kita ini, karena kan akhirnya kan loh kok gue kayak kucing dalam karung nih tiba-tiba, ngerti nggak sih tiba-tiba? Karena pentingnya juga untuk ngomongin tentang what's the financial planning ketika get married, right? Benar nggak sih? Dan ternyata memang banyak yang ditutupi sih sebetulnya. Nah, jadi kayak soal kayak kebutuhan rumah tangga awalnya kayak oh ya udah deh, mungkin dia lagi nggak ada gitu aja terus gitu. Ternyata berpikiran kayak sendiri gitu, ya, membohongi diri sendiri. Terus aku juga jadi kayak malu gitu kan, udah milih ini ini cowok gitu, tapi kayak ke orang tua gimana ngomongnya gitu, apalagi keburu hamil gitu. Ternyata si cowok ini lama-lama pas hamilnya makin membesar, kok dia malah beli barang-barang yang bagus. Oh dia beli sendiri pakai dan barang-barang. BTW boleh kalau motong sedikit, umurnya sama? Atau umurnya kayak beda 2 tahunan dia gitu lebih, deh. Lebih tua, muda, lebih jahat lebih jahat ya. lanjut. Ya kayak gitu. Terus abis gitu kayak beli barang-barang yang bagus kayak gitu handphone terbaru. Keren. Terus mobil juga, dan itu berupa cicilan semua gitu. Nambah-nambahin beban ya. Iya benar. Kan shock jadinya kan. Pasti. Shock kok. Ini penghasilannya dari mana kok tiba-tiba beli ini beli itu, serba baru gitu. Tapi kenapa buat bininya nggak ada gitu. Ini nanti gimana ngomongin lagi kan, ini gimana nanti soal lahiran. Tenang aja ngomongnya gitu, tenang aja, ada kok dari teman-teman katanya begitu. Dan ternyata memang kayak waktu lagi hamil pun kayak ngecek ke klinik sendiri. Sumpah? Gitu. Nggak ditemenin? Aku sendiri, semua sendiri pokoknya. Sampai kayak pas begitu lahiran biaya tidak ada, dia juga menunggu dari teman-temannya, karena dia juga memang ada tapi ternyata tidak ada, ngarep dari teman gitu. Akhirnya ya dia jual handphone yang belum lunas itu. Lunas pun dijual ya. Belum lunas pun dijual gitu. Nah itu akhirnya kan kayak sampai kayak melahirkan itu kayak susah juga, jadi kan stres kan. Stres. Nasikis. Kena pokoknya gitu kan, mau melahirkan itu anak yang pertama. Terus 3 tahun berjalan, ini
beneran cerita. Kita kulik kamu dialog. This is your moment. Iya, jadi kayak ini biografi sebenarnya nih. Biografi. Terus pas habis setelah pernikahan anak makin besar butuh susu. Butuh kayak popok lah ya. Itu susu sama popok kan kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Bener. Sebetulnya kan 1 minggu sekali memang harus beli gitu dan ternyata nggak peduli juga sama gitu. Kirain cuma kayak cuma sampai lahiran doang deh berubah, mikirnya kayak berubah, tapi ternyata enggak ternyata memang terus kayak cicilan-cicilan yang tertunggak itu juga aku yang talangin gitu. Iya. Tapi di momen itu ada nggak sih? Pasti kan kita juga akan lihat ya, learning by doing atau nggak process of life. Pasti kita juga bilang, this is red flag nggak sih? Atau nggak kita harus hati-hati nih. Kenapa kejadian dari proses anak pertama kayak begini, kedua supaya nggak terulang lagi. Ada nggak sih red flag kayak gitu? Sebetulnya pas pernikahan umur keberapa ya, anakku umur 3 tahun kalau nggak salah, dia itu ada obrolan. Aku udah ngomongin nih karena memang udah kayak aku udah jadi kelilit utang sendiri gitu, karena kan nutupin itu sendiri semuanya gitu. Terus lubang gitu kebutuhan rumah tangga juga jadi aku yang kepala rumah tangga jatuhnya di situ gitu, dan dia kayak cuek aja. Nah pas begitu 3 tahun diomongin, diobrolin, berubahlah tuh. Ada tuh kalau misalnya dia dapat penghasilan langsung dikasihin. Terus gue masih ada utang ini, tutupin gitu. Tapi hanya 3 bulan. Oh wow. 3 bulan apa 2 bulan gitu, sekali apa 2 kali transfer gitu lah ya. Udah selesai, abis itu balik lagi ke seperti semula kayak gitu. Bilangnya kayak aman, tapi ternyata enggak. Hamilah kedua itu. Hamilah kedua pas setelah ngobrol kayak gitu, kirain kan memang beneran berubah gitu. Ternyata hamil lagi kedua, ternyata lanjut lagi seperti itu. Nah, pas udah kayak gitu ya udah kusut lagi nih gitu kan dalam kondisi hamil, apalagi waktu kondisi hamil tuh kayak anaknya masih kecil yang gede gitu kan, yang harus butuh susu sama popok. Ini belum lagi kondisi itu yang hamil kedua tuh berat banget ya pasti. Berat banget itu. Alhamdulillah masih sehat gitu, dikasih sehat kan, dua-duanya juga lahirnya normal. Kembali lagi kayak gitu. Jadi aku tuh kayak menikah itu malah jadi kayak ngumpulin utang aja gitu. Udah kelilit bebannya utang dia sendiri. lah ya. Harusnya bebannya dia gitu kan. Jadi aku yang nanggung sendiri gitu. Aku pun ngobrol sama dia, aku udah tanya, emang bekas apa? Kata dia gitu, malah nanya kayak gitu ya. Jadi dipikir selama ini makan batu. Batu, kerikil kan. Tiap hari juga ada kebutuhan kan, dia nggak mikir gitu ya. Nggak mikir. Jadi menurut dia tuh kayak kaget aja sih sebetulnya pas waktu gugatan cerai itu ada gitu, atau pas ribut-ribut sebelum gugatan cerai, bukannya udah nafkahin ya, itu kan kayak bayar kontrakan kan itu nafkah. Langsung shock dong gitu, ternyata pemikiran dia sedang kali itu gitu. Kaget aja gitu. Diomongin pas begitu lahir anak kedua, itu juga sama ribetnya gitu kan, sama susahnya. Kurang juga aku yang nambalin gitu buat biaya lahiran. Pandemi lah. Di situ kan pas banget 2020 itu abis sekarang lahiran, terus diumumin sama pemerintah besoknya lockdown. Terus kerjaan dia semuanya nggak ada kan. Dan buat kedepannya, buat kehidupan sehari-hari udah bingung tuh dari mana. Akhirnya tinggal dulu di Bandung di rumah orang tua sebulan lah ya, abis itu balik ke Jakarta. Terus dia juga kayak serabutan, untung masih siaran kan di sini kan, siaran masih jalan terus kan. Ya udah dari itu aja ngidupin anak 2. Oh my god. Aku ngidupin anak 2 gitu ya kan. Yang satu tuh masih sempat ngerasain ASI sih. Tapi memang anakku tuh 2 ASI sampai 7 bulan aja. Jadi 7 bulan udah habis dengan sendirinya kan kalau stres kan. Karena stresnya tadi karena ya. stresnya Benar, itu benar. gitu. Tapi masih sempat ngerasain ASI, habis itu susu formula lagi. Jadi double dong susu formula. Nah, setelah pas di zaman pandemi ini ada job yang memang tipis banget lah kalau dia gitu kan ya. Ya balik lagi ke habitnya dia aja. Balik lagi ke settingan pabrik. Balik lagi ke settingan pabrik, modalin buat gaya aja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Emang kerjanya apa sih Kak? Model Kak? Sebenarnya di dunia entertain juga sih. Oh, dunia entertain juga. Cuma di belakang layar aja gitu. Belakang layar aja harus merhatiin penampilan banget kamu. Ya kan ternyata buat gaya cewek. Gitu ya. Aku juga nggak tahu. Aku pikir kan kayak ya itu pas-pasan, masa sih kayak pernah kenyang bandel kayaknya deh gitu kan ya. Ternyata enggak pernah kenyang. Enggak pernah kenyang ternyata. Terus suatu waktu
kayak aku tuh kayak udah aduh nggak kuat tapi caranya gimana ya gitu. Oh, sudah sempat mikir gitu tuh? Udah di situ di 2020 kayaknya udahan deh gitu kan, karena ini kayak. Tapi nggak pernah ada terlibat antara keluarga juga? Nggak ada, jadi keluarga kan, dianya cuek juga sih sebetulnya. Karena kadang-kadang kan keluarga ini atau nggak orang tua entah mertua kan bisa menjadi bridging untuk hubungan kan, entah itu membaik atau enggak malah bikin chaos sih sebenarnya sih ya. Cuman in this case berbeda karena kayak si cowok ini tuh menolak amat sangat orang tuanya ikut campur gitu. Jadi kayak karena takut mungkin kebongkar kali aibnya ya. Padahal aku juga suka bilang kan sama orang tuanya, kita bongkar aja yuk di sini. Iya. Mau nggak? aja aib sama identitasnya. Iya, namanya siapa? Jadi tuh dari nikah terus berapa tahun akhirnya ada turning point kayak 3 tahun. Abis itu kan keburu setelah berubah yang 3 bulan itu aku keburu hamil lagi yang kedua. Nah, hamil yang kedua balik lagi ke setelan pabrik gitu. Nah, di 2020 aku kayak udah deh nyerah gitu ya, Tapi caranya gimana ya? Ini pandemi ternyata aku pas cari tahu nggak boleh karena faktor ekonomi. Pada saat pandemi nggak boleh kalau gugatan cerai. Iya. Wow, jadi pas gugatan cerai itu tidak boleh karena faktor ekonomi. Pas begitu cari, aduh gimana ya caranya apa ya? Emang sebetulnya banyak gitu. Cuma kan aku kayak nggak pernah ngobrol sama siapapun gitu kan soal. Nggak pernah konsultasi soal perceraian. Kan? Iya betul. Akhirnya aku ada teman lama. Coba deh ngobrol aja sama pengacara gitu, katanya gitu, aku bantuin deh. Kalau nggak aku kalau soal biaya nggak usah mikirin daripada kamunya beban, kata dia gitu. Akhirnya dikenalin lah sama pengacara. Udah ngobrol-ngobrol ternyata masuklah kayak kekerasan verbal. Emang ada. Kena juga kekerasan verbal. Udah nggak modal, dia kekerasan verbal. Iya, jadi kalau misalnya memang nggak ada duit tuh marah-marah. Terus kalau misalnya kita masaknya nggak ada daging tuh kayak dibanting tuh tudung saji. Iya. Nggak layak hidup kan. Kayak gitu. Terus habis gitu kayak kena psikis juga dong. Aku kena. Jadi kayak pas udah konsultasi sama pengacara, kekerasan verbal masuk, terus tidak menafkahi. Sebetulnya pas pandemi itu pas anak baru lahir, nafkah lahir batin tuh 3 bulan sempat skip, nggak ada. Nah dari situ tuh aku udah deh oke gitu kan, maju. Ternyata dia kayak mau gimana nih? Ya udah gue mau udah selesai gitu kan. Ternyata dia kayak masih mohon-mohon mau berubah kayak gitu. Mempertahankan. Wah kayak aku nggak bisa lagi gitu kan. Ini ada cara apa lagi gitu. Ternyata pas begitu sebelum aku mengajukan gugatan itu, aku menemukan di handphonenya itu ada asrama perempuan. Ya. Dan ada kayak aku tuh disuruh sama ini, sebetulnya anak indigo yang nyuruh, mungkin ngelihat gelagat aku kayak kenapa sih ini ngelamun mulu gitu kan. Kayak ada aura-aura gimana gitu ya. Oke. Pas begitu, emang lagi ada apa sih, ada masalah apa? Oh langsung nembak ya? Iya langsung nembak kayak gitu. Enggak, lagi bete aja sama dia gitu. Pernah ngecek handphonenya enggak? Cuma gitu doang. Oh, kepikiran tuh? Enggak, aku gak kepikiran kan. Karena memang gak pernah menyentuh ranah privasi lah menurut aku gitu kalau handphone. Cek aja handphonenya, di situ semua jawabannya, kata dia gitu. Nah pas begitu aku kayak memberanikan diri, itu pun kayak gemeter. Tahu passwordnya lah ya? Pasti. Tahu passwordnya lah ya? Passwordnya tahu waktu itu, passwordnya tahu. Coba-coba itu juga kan, ternyata bener. Ulang tahun anak pertama, kedua, atau istri, atau nggak diri sendiri? Oh ulang tahun diri sendiri, Makin egois ya kan, ternyata sampai password pun dia egois. Bener. Orang pasti kan ulang tahun, entah itu istri, iya, tanggal nikah. Wow. Namanya siapa? Kita akan berusaha mengulik namanya. Nah, pas di situ mencoba memberanikan diri, di situ juga ada orang tua aku kan, ada mama di situ kan. Ya udah. Supaya ada ini pas dia lagi ke kamar mandi, mama jagain gitu. Mama juga sambil gemeteran kan. Langsung pakai walkie-talkie gitu ya. Untuk yang terduga lagi masuk kamar mandi, terduga masuk kamar mandi. Oke. Gitu. Aman kata itu, baru masuk. Udah aku juga gemeteran gitu, ngecek itu ada baru muncul chat baru kayak nongol lah gitu kan. Maaf sayang semalam udah tidur. Semalam udah tidur. Situ, pas kamu baca, si mama lagi megang pintu gini ya? Iya. Buka gak mah? Buka. Kamu kayaknya? Aku gemeter. Mau gini goyang. Ngebler. Iya. Terus
aku fotoin aja gitu kan buat bukti ya. barbuk kayak gitu lah. Terus aku kirimin ke teman, ke keponakan lah gitu buat Viral sambil aja di kirim ke Lambe Turah gitu nggak sih? Lambe Turah. Belum zaman itu. Belum ya. Tahu gitu diviralin ya kalau Iya, itu ya. viralin Itu aja. zaman-zaman pandemi tuh. Terus habis itu udahlah ketahuan gitu. Terus belum lagi di DM-nya ada bekas-bekas, ada yang udah di-delete lah. Lumayan lama ya di kamar mandi ya? Lama. Oh, tahu kan kalau lama. laki-laki lama di kamar mandi ngapain kan? Iya. Berdoa. Iya, dia lagi deh. Uras bak. Weh, enak deh ya, lama. Bener nggak tahu bininya. Lagi ngecek-ngecekin HP. Tak, gitu ya. Berarti emang udah jalan Tuhan ya biar Dai bisa Iya, lihat ya kayak gitu. bukti-buktinya. Tapi sebetulnya nggak, itu cuma dapat berapa ini doang kan, Sebagian karena doang. memang ada yang udah di-delete juga kan. Besoknya lagi kalau ada kesempatan aku cek lagi. Ada Oh, dia tuh berarti Fotoin nggak aja. tahu. Foto-foto nggak ada. Foto-foto nggak ada. Video? Nggak Dia ada. emang kepo pengen lihat kan. Kalau foto video aku sebarin gitu kan. Iya, Lihat, benar. "Ini bagusan siapa nih?" Iya. Dan itu dia nggak tahu kalau HP-nya kamu cek. Nggak tahu. Kekumpul dah tuh barang bukti itu. Kekumpul barang bukti, terus aku kirimin ke apa namanya, Ke ke teman-teman. teman Media. ke teman sama ke Awak media langsung media. ya, ke ponakan sama ke temen. Dan anehnya pas begitu aku kayak udah yakin nih, udah konsultasi sama pengacara, ini udah ada barbuk apa gimana, handphonenya dua-duanya pada rusak, jadi nggak ada barbuk chat itu gitu. Ih, sebel. Iya sebel. Rusaknya sebel karena? banget. Tiba-tiba harus di reset aja gitu, kena virus Android. Kesel ya. Kayaknya jangan pakai Android bisa kena virus. Kayak gitu. Akhirnya aku meyakinkan diri, tapi pas di akhir 2020 itu kayak mohon sujud lah Kayak jangan. Kayak gitu. Najis. Terus kayak jawabnya tuh kayak ini. Hostnya najis. Iya, Bawa. sebetulnya kayak udah ada satu yang memang aku juga kayak udah ya udah nggak marahin sama ceweknya, nggak ngelabrak atau apa, ya udah lu sama dia aja, orang dia udah enak kok. Mungkin karena gitu. udah marahnya udah lewat kali Udah ya. lewat fasenya. banget, bener. udah nggak Jadinya mau lebih debat. ke udah legowo, nggak ada lu pun juga I can still survive. Iya, Bener nggak sih? iya, kayak gitu. Aku udah ke tahap itu gitu. Ya udah aku sesantai itu sama dia aja, orang anaknya juga dijagain sama babysitter, aku gituin kan. Terus belum lagi ada kendaraan kan, ada mobil, terus belum lagi dia kayak janda sebetulnya. Janda hunter memilih janda ya. untuk menjandakan. Iya lagi. Janda memang sekarang memang janda lagi di terdepan sih memang. Anas Iya. review ya. Iya. Anas review about. Jadi pas begitu itu dia kayak apa sih, orang dianya aja ngejar-ngejar, dia ngaku-ngakunya tuh kayak ceweknya yang ngejar-ngejar. Kegantengan. Iya, kayak gitu. Kita tampilin aja mukanya di sini ya. Ya ini dia. Ada. Ya. Oh my god. Ya kayak gitu akhir akhir tahun. Tapi setelah akhir tahun kayak ya udah deh, di keep dulu aja, kita cari cara lagi. Ini kayaknya agak sulit gitu kan ngumpulin bukti-buktinya lagi gitu. Ternyata pas cekcok terus gitu, diem aja gitu aku kalau misalnya udah ternyata pas begitu kata pengacara, oke nih di hari ini di bulan ini mau Bisa gugat cerai dimasukin. silahkan. Oke. Tapi dia nggak tahu, Oke. dia nggak tahu sama sekali. Jadi aku pulang siaran langsung ke pengadilan. Pengadilan Agama Depok tuh langsung udah ada surat gugatan. Langsung tuh aku taruh di situ di kamar, dia kaget. Terus aku pergi. Oke. Aku pergi tuh kayak ke hotel dulu aja gitu, bawa anak-anak sama mama gitu. Takutnya dia kenapa-napa kan, Iya. berulah, marah, tantrum, Iya, kayak bocah gitu. ya. Kayak bocah. Terus Soalnya dikirimnya kan ke alamat yang nggak datang, karena kalau nggak 3 kali nggak datang langsung ketok palu. Langsung ketok palu. Dikirim, habis ke rumah buang. Pengalaman banget sih, Togi. Enggak, ada teman aja sih gitu. Karena Gitu ya? karena itu juga zaman Covid juga soalnya. Oh, tuh zaman ya. Covid juga Iya, sama iya, ya. zaman Covid Seangkatan juga, ya, Wak. iya. Seangkatan. Nah, sorry ngepotong. Di case gue tiba-tiba hakimnya kena Covid. Jadi ya 10 hari, 10 hari tambah 10 hari. Karena kan harus ini ya, harus Terus cek dulu. sosialisasi 10 Benar, hari. benar. Itu yang bikin lama soalnya tuh. Tapi baik lagi. Emosi. Ya betul. Aku juga waktu itu per 14 hari sih. Oh, iya. Yang harusnya seminggu sekali ya. Iya. Memang di zamannya Covid memang banyak tuh, Banyak perceraian ya. Banyak. sama perselingkuhan. Oke. Gitu. Karena terbiasa mereka pergi, Jadi nggak habis bisa itu tiba-tiba ngapa-ngapain. ketemu pasangan setiap hari, akhirnya jadi cerai. Bosen Banyak. ya? Banyak yang kayak gitu. Gitu. Oke. Baik Itu lagi. abis itu pas udah aku taruh surat gugatan, aku pergi tuh sama anak-anak sama mama. Kelabakan tuh baru dianya besok. Oke. Nyamperin lah ke studio. Sini? Iya. Itu aku udah siaran di sini belum ya? Udah. Oh, udah. Udah belum ya? 2020 udah belum? Oh, belum. Oh belum ya? Belum. 2020 Ih, seru banget. nyamperin ke Terus? sini. Tiba-tiba nyamperin ke sini tuh kayak berantemnya tuh aneh aja gitu.
Tiba-tiba kan aku di sini berantemnya. Dia di studio ngajak ribut. Iya, memang pagi-pagi. Ini pas Covid nih ya? Gimana? Pas Covid. Berarti dia pakai masker dong ya, masker. Pakai ini APD. jubah APD. Iya. Lebih penting ini tuh daripada pernikahannya ya. Apa namanya itu APD-nya? Hamzat apa? Asmat. Tapi itu udah varian Yang Omikron. Omikron ya? Bukan yang Delta kan? Bukan. Delta Oh, pasti. Delta. Karena kita membahas tentang COVID-19 sebenarnya. Iya, kita nggak bahas perceraiannya, kita bahas tentang Jadi udah agak longgar. Berarti udah longgar lah ya. Udah ya, tetap pakai masker ya. Tetap pakai masker. Udah datang ke sini terus tiba-tiba kayak dia mau ngerebut handphone. Tiba-tiba dia mau ngambil handphone aja. Arin nggak ngalangin Arin? Oh iya, dia alangin, kan bingung semua, shock semua. Oh, ini siapa gitu kan? Ini siapa dan kayak nggak takutnya disangka ikut campur gitu kan ya. Waktu itu masih ada Bang Didin sama Arin kan. Okay. Akhirnya dia mau ngerebut handphone, apa nih rebut-rebutan handphone gitu, lagi on air, nggak usah ganggu, keluar. Gituin kan. Berarti ada drama lah di situ. Drama ya? Di situ, terus tiba-tiba ngomong kayak, itu handphone dari siapa? Katanya gitu. Najis. Iya, emang. Iya. Ada obrolan kayak gitu, itu handphone dari siapa? Ya udah, gue bilang, tolong ya jelasin ya, gue jelasin lagi nih handphone. Ini handphone kan lo beli yang second nih ya, karena handphone Android gue kan lo rusakin, gituin. Sengaja cemplungin kali ya? Dia tahu diri. Cemplungin gitu, jadi hilang tuh. Kayak gitulah pokoknya. Terus kayak gitu, itu handphone dari siapa? Ih males banget ungkit. Oh mau ungkit. Oke, gue ungkit yang mana? Iyalah, ungkit aja dari awal. Yang lo keluarin tuh nggak ada apa-apanya gitu kan, ya udah gue keluarin, gituin aja. Nyebelin. Akhirnya udah percekcokan itulah, terus beberapa hari kemudian dia masih kayak, ini tolonglah kayak gini, mohon kayak gitulah. Terus kan akunya juga nggak mau sudah menutup hati ya. Najis lah ya. Ya, udah najis. Tema hari ini tuh najis tau. Ya, najis. Mau ngomong itu tapi kayak gimana gitu ya. Udah najis lah ya. Kalau bahasa sekarang TOT gitu ya. Iya. TOT harus dieja sih. Tongkrongan orang-orang tajir. Oh iya. Gitu. Di zaman gue tuh tot itu tongkrongan orang tajir. Kalau sekarang kan beda. Tot gitu ya. Iya. Kayak bunyi klakson ya. Terus abis itu beberapa hari kemudian setelah gugatan itu, dia kayak mencoba bikin masalah lagi, bawa pergi anak aku yang paling gede. Dibawa pergi, nggak pulang. Pengen dicariin kayak gitu. Terus habis agak bodoh ya. Nah iya kan agak kayak bodoh gitu. Sih ya. Harusnya kan lu kelakuan baik ya. Iya, malah bikin ulah. Bikin ulah kayak gitu, bawa anak aku yang gede. Terus habis itu habis bawa anakku yang gede, dia beberapa hari kemudian pulang lagi, kayak cuma 2 hari gitu. 2 hari pulang. Bikin ulah lagi. Bawa anak yang kedua. Narkobis doi. Udah cek belum? Nggak tahu sih, nggak tahu. Pasti itu narkobis tuh. Gak usah diplesetin, narkoba aja udah. Gorila tuh pas itu. Iya. Pasti. Coba cek Sintetis deh. Ya. Coba cek deh. Untung nggak aman sekarang. Kalau Anda kena juga penggerbekan kalian tuh. Kalau berikutnya diulangi lagi ntar dai dibawa kabur juga. Tadi anak satu, terus dua-duanya anak dibawa kabur. Dua-duanya. Untung aman ya, besok dibalikin? Enggak. Dua-duanya abis itu aku langsung diblok. Jadi aku kayak itu pas begitu proses perceraian belum selesai, dia tuh bukannya kayak datang pas kalau ada satu yang sabu bukan sidang pertama namanya ada mediasi. Mediasi karena nggak datang udah kedua ketiga ada lagi tuh surat pemberitahuan koran ada juga nggak? Ada, cuma kan dia udah nggak ada di situ di rumah gitu. Lucu banget liatin widower Aduh, hakim COVID lagi tuh. Lama panjangan. Cuma yang salahnya itu, ini buat perempuan nih kalau misalnya mau mengajukan gugatan. Iya, tips ya. Untuk mengajukan perceraian. Topiknya tentang perceraian. Single parent ya. Jadi apa tipsnya? Tipsnya kalau misalnya untuk mengajukan gugatan kan memang keluhan-keluhan barang bukti ada gitu kan, keluhan-keluhannya apa yang digugat, gugatan-gugatannya isinya apa yang jelas. Terus habis itu kalau ada bukti, buktinya memang zaman sekarang itu kalau bukti chat nggak bisa. Jadi harus video. Ya harus video, bukan foto. Video chattingannya. Video kalau misalnya perselingkuhan. Ngapain kalau bukti chat itu tidak kan gue tanya screen record kan gitu abis itu screen record di video abis itu scroll kan katanya foto iya
Ini orang awam. Siapa tahu nanti orang yang nonton bisa video. Oh berarti chattingan saya videoin. Di videoin tuh chattingannya. Ini. Enggak. Videonya. Kalau misalnya perselingkuhan. Lagi pegangan tangan. Ya kayak gitu aja, yang penting ada bukti video. Apa. Oh, chatting berarti enggak cukup. Chatting enggak ngaruh. Berarti even dikata-katain di chatting juga nggak boleh, harus dikata-katain langsung. Kan verbal abuse dari segi chattingannya. Itu nggak cukup? Nggak cukup. Harus ada video Pantesan ternyata. ya beberapa artis yang cerai nggak kelar-kelar karena cuma itu doang. Itu doang. Terus buktinya juga siapa ada? AT ya. Tapi akhirnya udah ketok palu kan udah. ya? Iya. Lanjut. Terus kalau misalnya bukti kekerasan juga harus ada visumnya juga gitu. Ya, makanya kalau misalnya buat perempuan tuh kalau ada kekerasan dalam rumah tangga harus langsung visum aja, jangan dibiarkan kayak nanti aja gitu ya. nanti dulu nggak bisa gitu. Susah ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya gugatan itu kalau misalnya udah jelas hak asuh anak jangan lupa dicantumin. Nah, aku salahnya di situ dibohongin sama pengacara, jangan deh dipisahin aja katanya gitu. Dibohongin sama pengacara kamu? Lu kok bisa? Katanya kenal karena dia temen. pengen double. Oh, kan aku juga nggak tahu. Dapat sisi sana, sisi ini juga. Iya, Wow, gitu. menang berhadiah dia dua-duanya. Jadi kayak proses perceraian sama hak asuh anak kata dia beda. Karena kan aku awam kan, jadi nggak tahu. Oh gitu ya. Emang anaknya umurnya berapa? Di bawah 12 tahun kan? Iya, di bawah 12 tahun itu memang hak ibu. Menurut agama Islam katanya gitu. Terus kalau kata dia jadi nggak perlu dicantumin, emang ini udah hak ibu. Nah dia ngambil celah di situ. Setelah tahu isi gugatannya apa, tidak ada hak asuh anak, makanya berani bawa kabur 2 gitu. Tapi itu agama Islam ya? Iya, agama Islam. Pindah rumah biar anaknya nggak dibawa kabur. Iya, apalagi lebih gampang. Iya. Di kita nggak bisa cerai ya? Nggak bisa. Nggak bisa sih sebenarnya. Tapi ya udah Ya terlanjur udah. gimana? Kena roasting sendiri. Iya. Terus. Terus habis itu anak dibawa kabur, udah aku diblok gitu kan ya. Jadi bener-bener pengen puas aja gitu. Itu proses perceraian belum selesai, tapi akhirnya ketok palu juga karena kan memang dia tidak datang gitu kan. Iya. Udah 3 Karena alamatnya bulan. dikirim salah gitu ya. Kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya memang mau anak-anak ya sama dia sepaket itu. Kan akunya nggak mau ya. Nggak mau enggak. Jadi kayak gimana? Aduh caranya gimana? Akhirnya ya. Akhirnya pengadilan memutuskan ya sesuai gugatan aja kalau untuk hak asuh tidak masuk di situ. Terus gimana dong? So now the kids with you atau sama bapaknya? Waktu kemarin sama bapaknya tuh dari 2021 sampai 2023 aku ambil paksa lagi. Oke. Gugat lagi berarti? Nggak ada gugatan sih sebetulnya, aku ambil paksa aja. Paksa aja gitu ya? Paksa aja, soalnya kalau di gugatan gitu kayak prosesnya nanti panjang lagi repot, gitu, repot. Karena waktu itu ada kasus anak aku tangannya patah. Yang gede. Mungkin Aku curiga kan, curiga takut kenapa-napa kan. Ternyata dia jatuh sih sebetulnya. Cuma diumpet-umpetin. Jadi kan itu yang bikin juga ya. dia nggak mau cerita. Ibu kan. Nggak mau cerita. Akhirnya aku susul ke rumah itu. Terus ada beberapa asisten rumah tangganya juga ngehubungin aku lewat DM. Dihubungin. Dia punya asisten rumah tangga tapi nggak nafkahin ya? Enggak. Ya waktu itu kan dia punya pacar yang ini juga biayain. Itu. Memang masih pacaran dia? Apa? Sama si dia itu? Yang udah putus makanya waktu itu. Makanya anaknya bisa balik lagi ke aku kan. Jadi karena udah nggak Karena ada. repot Udah kali ya. ATM-nya udah nggak ada nih. ATM berjalannya udah Mungkin nggak ada. repot, sana punya anak. Sini punya anak. Sini punya anak dianya. Oh nggak bisa nih 2 nih 4 anak. Carilah Nggak punya, Oh, dia nggak punya anak. Cuma janda doang. Heeh. Berarti janda tak beranak. Iya, janda tak beranak. Janda tak beranak. Jangan taber ya. Tapi memang apa namanya, si modusnya tuh sama ya kayak mengharap belas kasihan dulu sama perempuan. Berarti ada ini ya? Ya, Ada narsistik kan? modus Iya, operandi modus ya? operandi Iya di kan? situ. Kriminal cuy. Manipulatif ya kalau kayak gitu kan. Penipuan berarti Tapi ya. kalau boleh tahu pernikahan berapa lama kalian? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun jadi kan kayak Tapi rasanya kayak berapa tahun? Seumur hidup ya. udah karir nggak bisa gerak gitu kan, karir juga vakum gitu kan. How did you make yourself bangkit lagi, semangat bangkit lagi, Karena baru. kan nggak mudah ya, karena Betul, you've pasti. been through not hell, cuman challenging life lah ya. Dari drama, perceraian, stuff like that. Setelah ketok palu pasti lega banget dong. Lega tapi kan anak dibawa. Benar, cuman minimal kan this guy udah Bebannya nggak di hilang rumah satu rumah. gitu. Beban ini nggak ada, karena perasaan ketok palu itu kayaknya enak gitu ya. Gitu ya, Tok ya? Iya. Happy. Kayaknya langsung kayak Happy banget. gitu. Tapi how did you manage yourself untuk Balik lagi. Iya, to make yourself untuk bangkit lagi. Bangkit lagi tuh agak sulit ya karena waktu itu kayak
ambil belahan jiwa gitu kan ya. Mau nggak kreatif, bawaannya tuh kayak pengen tidur aja deh gitu. Soalnya kalau kayak bangun nggak ada anak-anak nih gitu kan, dua gitu, keinget mulu. Terus kalau misalnya ngelihat postingannya dia tuh cuma isinya sindiran-sindiran doang. Jadi akhirnya aku udah deh blok aja gitu kan. Nyindir apa? Kayak masih inget nggak? Nyindirnya tuh kayak dia seolah-olah membranding dirinya dia korban. Itu adalah korban dan sosok bapak yang baik. Terbaik. Bapak yang baik kan nggak mungkin gitu ya? Iya kan. Tapi kenapa nggak diblok aja? Karena itu bukannya itu bilang itu jadi ini ya, toxic ya? Iya, awalnya kan masih pengen kangen lihat anak gitu. Lihat anak-anak kan. Pengen lihat anak-anak aja, tapi ternyata ada sisipan kata-kata yang nggak baik itu. ya. Akhirnya aku blok aja sih. Habis di blok kayak gitu ngilang, udah mulai kayak nge-MC juga udah mulai bisa lagi gitu kan, udah mulai kreatif lagi, mau posting lagi di media sosial, nggak mau sama sekali kan, nggak mau gerak sama sekali. Abis kayak gitu, udah deh tiba-tiba ada yang menghubungi gitu kan, asisten rumah tangganya dia gitu, terus mantannya dia juga. Ngubungin kamu? Iya, ngubungin aku. Curhat lah, ternyata memang gitu sesama korban, sesama korban. Akhirnya terus kalian ada grup nggak sih? Grup korban? Harusnya ya, harusnya ada, tapi ketemunya cuma sama satu aja sih, sama yang lainnya. Dia mengeluhkan hal yang sama kah? Mengeluhkan hal yang sama, dan ternyata aku di brandingnya itu kami yang jahat. Ya, kayak gitu, aku yang jahat. Jadi kayak maaf ya, dia juga sampai minta maaf ya, aku nggak tahu Mbak kalau misalnya memang kamu tuh aslinya begini, ternyata kejadiannya kayak gini gitu. Palsu, ternyata aku juga kena, kata dia gitu. Kena jebakannya ya? Kena jebakannya, nominal pasti ada yang kena gitu. Setelah itu prosesnya gimana? Kan tadi kan sempat kan katanya akhirnya the kids are not with you. Habis itu akhirnya jemput paksa lah. Ya, jemput paksa. Setelah itu gimana proses love-nya? Dia ngajar lagi ya? Dia ngajar lagi nggak setelah mau ngambil anak? Sebetulnya ada kayak mau sosokan kayak mau ketemu anak, kangen anak kayak gitu awal-awal doang. Kan aku udah tahu kayak acting doang, ini mah udah palsu gitu kan, emang nggak sayang tulus sama anak gitu, emang ada maunya aja gitu, pengen kayak rumah tangga balik lagi nggak bisa gitu, udah ngapain lagi gitu ya, nggak jelas. Orang barang bukti udah banyak gitu, kelakuan dia kayak apa setelah pisah sama aku juga kan banyak cerita sebetulnya kan, dengan dia menjelek-jelekan aku ke temen-temennya, ya udah biarin aja, nggak dibales juga kan. Terus habis itu dia sok-sokan ngejar kayak menafkahi seadanya setiap bulannya gitu, itu berjalan kurang dari setahun lah. Abis mungkin modalnya udah habis kali ya dari situ ya. Abis itu udah skip. Di tahun 2023 anak-anak kan udah diambil paksa sama aku. Terus abis itu untuk biaya sekolah paling dia juga menafkahi seadanya, dan itu juga misalnya nafkah ini bulan November, nanti dibayar bulan Januari gitu, kayak gitulah ya. Kayak kerja di TV ya. Ya, turunnya lama. Kan, nggak langsung. Are you guys in good terms now? Udah berdamai dengan keadaan. Udah berdamai dengan keadaan, makanya berani ceritakan ke teman-teman juga. Jadi kayak semua orang tuh nggak tahu di sini kalau misalnya aku tuh lagi kayak ada kasus ini kasus itu gitu. Pokoknya jangan sampai orang tahu kalau misalnya gue lagi cerai, lagi dipisahin sama anak. Kalau ada yang nanya juga di media sosial tuh biasanya posting anak nih kemana? Aku bilang enggak, lagi malas, lagi nggak pengen posting, gitu aja gitu. Terus sempat kepikiran nggak sih kalau sebenarnya anak-anak ini menjadi fatherless? Sempat nggak kayak should I go back with him again? Kita kasih dia kesempatan karena penting banget nih peran ayah kayak gitu. Tadinya kayak gitu. Sebetulnya memang dari lahir juga memang udah fatherless sih. Aku tidak merasakan tidak merasakan ada sosok ya. Ada sosok bapak yang bertanggung jawab, aku tidak pernah merasakan itu. Jadi gitu. Kayak udah mendingan diambil aja gitu sama mama gitu. Akhirnya anak-anak juga pas begitu sama mama bondingnya kan lumayan lama juga ya. Terus kayak kebiasaan di sana juga beneran gadget banget gitu, karena kan memang nggak ada interaksi sama anak gitu ya. Jadi disuapin gadget doang gitu ya. Suapin gadget sampai mata merah. Kasian. Itu kebiasaan. Jadi aku tuh ngelepasin itu buat mereka nggak tantrum lagi tuh lumayan berat juga gitu. Udah akhirnya bisa lepas, setahun udah bisa bonding, udah bisa kayak tidak ketergantungan lagi kayak aku mau ketemu sama itu, aku mau ketemu itu, udah enggak. Awal-awal kayak masih yang kecil sih, yang cewek, tapi kalau yang gede tuh kayak udah tahu. Lama-lama ya udah sampai sekarang ini tahun ini 2025 baru 1 kali ketemu. Sama ayahnya. Ya.
Baru satu Apakah kali dibatasin kah nanti? Enggak, aku nggak pernah ngebatasin sebetulnya karena emang dia aja yang... Dari anak-anaknya aja? Dari anak-anak juga sebetulnya. Dari ayahnya juga yang kagak niat. Memang nggak ada kepengen. Nggak ada. Nggak cocok tau panggil ayah, kita panggil nama aslinya aja. Atau enggak inisial aja. Iya, inisial Gitu. ya. Ntar aku cek di follow Instagramnya Dai. Nggak ada. Ya udah nggak ada. Udah kan udah blok-blokan. AT gitu inisialnya. Gitu. Jadi Bukan, beda kasus. Iya. Jadi kayak gitu sih sebetulnya, anak-anak juga udah kayak nggak, kalau ditanya pun mau sama kangen Sama nggak siapa? gitu kan? Enggak. Enggak. Telepon pun udah males ngangkat anak-anak karena udah tahu. Mungkin anak-anak udah ngerasain sekarang makin gede kan ya. Yeah. Kalau di video call atau di telepon itu pertanyaannya sama, template gitu. Jadi emang nggak beneran care ya? Iya, nggak sebenarnya beneran si bapak care. ini ya. Telepon lama gitu, tapi pertanyaannya mengulang yang Kayak baca prompter ya? Ya, udah makan apa Nggak belum? tulus. Gitu, Iya, kayak iya, gitu. Gimana sekolah ini, etc. ya. Nggak nanyain sekolah sama sekali, gitu. Ya mungkin lebih tahu diri sekarang, oh gue nggak ikutan bayar, jadi gue nggak usah nanya kali ya sekolahnya gimana gitu kan. Kayak gitu. Terus berarti udah berapa lama jadi single mother? Single mother itu udah jadi sebetulnya kalau untuk benar-benar ngurus anaknya dari 2023 udah mau 3 tahun ya. Berarti hampir 3 tahun. Ups and downs siapa, suka dukanya? Iya. Suka dukanya emang berperan ganda itu kayak capek ya. Pasti. Nggak ada tempat buat ngeluh gitu. Iya. Cuma aku tuh beruntung punya temen Arinda, dia yang memang belum menikah tapi belajar parenting. Oke. Jadi dia menyampaikan ke aku. Oh gitu, jadi Iya. diskusi. Konsultasi, jadi diskusi. Oke. Jadi ngobrol gitu. Caranya karena aku kan kayak udah mumet sama kayak kerja sama tagihan-tagihan yang bekas Bener. dulu gitu. Karena kan bekas tagihan dulu banyak banget. Oh, dia nggak mau. Enggak mau tanggung jawab Apa sama itu ya sekali. gitu? Apa itu Iya. tagihan? Ya apa itu tagihan gitu, bekas apa itu nggak ngerasa Iya, kayak iya. ngeluarin gitu. Jadi aku yang menyelesaikan itu semua. Jadi Arinda tuh kayak ngasih tahu cara jadi parent gimana, terus anak laki-laki sama anak perempuan perlakuannya beda. Dia suka nonton Aisyah Dahlan. Any chance of finding another soulmate? Finding another ayah? Another ayah? Enggak, No? Aku nggak mau karena kan memang selama anak-anak tinggal sama dia itu anak-anak ngelihat dia berganti-ganti pasangan. Maksudnya kayak siapa nih bikin bingung mereka? Bener, masih kecil lagi kan mereka. Panggilannya kan dengan beda-beda. Ada Mimi, ada But Uma, you need Bunda tapi dan kan pasti kan lain-lain. you need a partner to share with. Tapi kayaknya aku nggak cukup deh. At the moment mungkin kali ya? Atau udah memutuskan? Udah memutuskan sih kayaknya enggak. Kalian coba aja berdua. Tombombe, kenapa jadi ajang sama-sama. pencobaan nyari jodoh tiba-tiba gini. Udah ribet kemarin pengadilan ribet gara-gara COVID tuh kemarin tuh ya. Iya. Paham. Tapi kan kadang-kadang kan itu we need a person to share with. Kita pulang one day the father figure, walaupun mungkin panggilnya bukan ayah, om mungkin gitu ya, Iya, om swastiastu Enggak, gitu ya. Swastiastu. Gitu Aku ya. enggak deh, enggak ya. daripada bingung sih mereka sih. Bapaknya udah kayak gini misalnya gitu kan, masa mamanya ada siapa lagi nih orang? But don't you need someone to care for you also, to nurture you juga? Enggak, No. enggak. Kayak Oh, udah all out aja buat 2 anak aku sih. Udah nggak kepikiran. Udah nggak mungkin ya. kepikiran. Tapi mungkin ada kali ya, teman-teman. Ada yang marah kan? Teman-teman mungkin temen cowok yang nggak akan jadi, mungkin nggak kepikiran bakalan jadi pasangan, tapi kayak buat Companion. companion Companion Buat teman gitu. curhat udah cukup aja sih karena Arin. ada Arin, Iya. ada yang lain juga kan. Jadi kayak ada udah temen merasa lain. cukup, udah merasa konten sekarang, udah Udah. merasa happy. Udah happy aja. Jadi kalau misalnya untuk Tapi pasangan berat hidup ya enggak. awal-awalnya untuk menjalani. Awal ya. berat kayak kan nggak semua bisa diceritain sama temen gitu Iya. kan. Terus kayak keluh kesah, aku juga nggak enak kalau misalnya minta bantuan terus-terusan gitu kalau untuk urus anak. Apalagi kemarin pas lagi musim sakit tuh dua-duanya sakit. Aduh. Itu aku berat. sampai teriak sendiri karena stres sendiri kan. Capek aku mau ngeluh kayak gimana tapi harus dikerjain, beli obat-obatan See? dulu apa gimana gitu. But you need that person to tell, nggak sih curhat Nomor nggak WA sih? udah nomor WA. Sekarang curhatnya ditumpahkan lewat live TikTok aja. Lovely gadget Iya. AI sekarang Atau internet enggak canggih ada banget ya. lagi, tahu nggak live gimana? TikTok. Apa di mana? ChatGPT. Oh, ChatGPT. Tapi kalau ke live TikTok itu kan sebetulnya pendengar radio juga yang nonton. Iya, tapi banyak yang aneh. Banyak yang aneh, Iya, tapi aneh. setidaknya kayak buang sampah Freak aja tau gitu. kadang-kadang. Iya sih. Iya, just be careful aja tuh. Iya kan sama kayak di radio, listener. Iya.
dibilangnya itulah, pokoknya ada aja. Iya. Oke, tapi malah ada yang modus-modus gitu kan. Itu tapi sekarang dia. udah tahu sih. Udah tahu ya, udah belajar banyak. Udah belajar hal ya. banyak. Ada yang mulai oke. modus-modus, udah mulai mental sendiri gitu. Berarti overall it's not an easy journey. It's not an easy journey ya, but it's worth it juga ya. Iya. Makanya ini perjalanan hidup lah ya. Kita kan nggak hidup. tahu hidup orang gimana ke depannya. Ini Iya. harus dijalani, dan salutnya Madai berani sih. Iya, Dan iya, itu iya, lepas iya, dari iya. toxic relationship itu. Iya, benar. Karena nggak semua itu gampang untuk keluar dari zona. Ini sebenarnya kalau nih gue keluar dari zona ini, gue bisa survive nggak sih? Dan Gitu. Dai membuktikan kalau ternyata bisa. Ternyata bisa Iya. gitu. Karena kan aku pede aja karena aku kerja. Iya, gitu. itu dia. Aku Benar. kerja, aku bisa masih punya Penghasilan, penghasilan gitu, bisa nyari uang. Sebetulnya apapun bisa dikerjain. Waktu itu juga mulai jualan atau apa. Ini kok Anything nggak ada for your pergerakan kids, dari ya. yang sebelah sini gitu Iya, kan. iya, Wah, iya. kayaknya aku bisa nih kalau misalnya tanpa dia juga. Ya buat untungnya apa. you have a good mentality, karena kadang-kadang orang itu kena toxic akhirnya Males diancam, cabut, ancam, akhirnya dia ngerasa jadi. bahwa gue nggak bisa bergerak nih. Jadinya you cannot go out. Nah, di sini kita belajar bahwa you have to have a good spirit atau enggak mungkin support juga ya. Iya. Untuk kita pun juga bisa berani stand up for ourselves. Yes, itu dia. Stand up for ourselves. Oke. Karena apa ya? Kalau dari siaran sih sebetulnya siaran radio itu emang menguntungkan banget, membantu Healing banget. Iya, healing. Benar. Kita bisa ketawa-ketawa. Karena semi curhat ya? Dia penyiar juga dulu, BTW. Dulu. Tapi Dios nanti Radio. aja kalian Dios kemana nanti Radio, aja ya. habis syuting ya. Bowe. Sekarang aku mau nanya dong tips-tips Ya, dari tips. Dai sebagai single mother, untuk mungkin single mother to be di luar sana, atau mungkin single mother Banyak sekarang loh. Banyak. Malah yang Siapa yang cantik-cantik menyarankan? kan. Iya. Single mother to be itu maksudnya kayak Menyarankan cuy. kayak Dai yang tapi sudah nggak single berani. mother. Tapi Nape single tuh mother di- tapi nggak berani untuk cabut gitu. Nggak Dia berani masih jadi untuk- mother. Nape menyarankan sekali lagi. Ya kalau lakinya brengsek ya Iya, tinggal iya juga aja. sih. Ya udah benar. To Ada be dan mungkin yang Sudah. yang sudah. Iya, kalau untuk kalau misalnya mau sih dilihat dulu sih case-nya apa dulu. Sebetulnya kalau misalnya memang masih bisa diperbaiki, perbaiki aja. Karena kan memang kadang karakter orang itu kan tiap orang berbeda-beda dan menyatukan dua itu nggak sama ya. Kayak Iya. penyanyi itu kan ya. Introvert, extrovert kayak gitu doang jadi masalah. Iya. Ya Masuk kan? lagi tuh ya. Masuk. Tapi kabarnya katanya mau rujuk lagi ya? Enggak ya? Enggak, Enggak ya? kan udah ada Udah yang fix sama ya? tuh pilihannya. Oh gitu. Emang tuh ya udah. Bisa jadi obrolan kalian Terus, nanti. iya. Apalagi terlebih kalau misalnya memang udah ada kekerasan verbal. Nah, Iya. itu ya. Ya Baba. kan? Physical tengah verbal abuse ya? Ya, udah kayak gitu tuh emang jangan pernah takut sih sebetulnya. Ada ancaman-ancaman apa, jangan pernah takut untuk cerita sama orang gitu. Kalau ada apa-apa juga jangan pernah dipendam sendirian. Karena bisa jadi penyakit juga kan. Bener. Jadi penyakit Bener. GERD jantung tuh. apa. iya Iya, lagi. GERD ya. Manifestasi lainnya. penyakit dari stres tuh biasa Iya. GERD ya. Minimal cerita sama orang yang Pembotakan. dipercaya kan itu kan. Iya. Pembotakannya kencang banget, pembotakan. Iya. Botak. Stres doi. Stres. Stres berarti. Iya. Iya. Tergantung kalau emang potongan yang botak ya botak. Yang botak. Tapi kalau kagak numbuh, stres atau enggak genetik sih sebenarnya Iya. sih ya. Atau kalau enggak mungkin kalau udah nggak kuat banget itu bisa konsultasi dulu ke pengadilan agama terdekat. Oh, bisa ya? Enggak. Memang Bisa, pernah ada menyediakan ya? gratis, bisa Komnas konsultasi Komnas dulu. Perempuan, Komnas Komnas Perempuan HAM. bisa ya, kalau ada anak ke Komnas Anak dulu. Iya. Nanti kalau misalnya memang untuk sudah yakin semuanya, baru untuk mengajukan gugatan itu bisa jelas dan di kemudian hari tidak ada celah-celah. Iya, Iya, harus dari baca orang-orang juga toksik. ya. Harus dibaca Harus benar-benar. aware juga ya. Harus aware juga. Benar-benar. Itu aja Nice. sih sebetulnya. Dan untuk perempuan di luar sana yang memang sendiri Ya. ya, sendiri memang tetap berdiri, itu juga cukup bukti kalau misalnya kita itu adalah orang tua yang berperan ganda. Alright guys, sudah tips dari Dai Ya. terkait dengan Single parents, divorce life, Ya. dan tips-tips untuk di pengadilan tadi udah ada ya. Jadinya semoga Ada lancar tipsnya. Semoga gitu lancar. ya. Tapi kita berharap pernikahan itu selalu lenggang sebenarnya. Yes. Tapi kita nggak tahu Kedepannya gimana? kedepannya kayak gimana. Kita nggak ada yang tahu. For all the ini ya, women lover, kok women lovers sih gue? Single parents, kita dikat ya gitu ya. Coba. Gue nggak mau menang tadi gue kayak gini. For you single parent ya, Yes. single parent. Semoga tetap
strong ya. Tetap strong. Karena dunia pasti akan menjadi lebih baik. Betul. Ya kan? Amin. Kalau gitu aku tunggu kelanjutan kalian berdua. Kita ketemu di POV next episode. Aku Maria Andromeda. Saya Togi Sinaga. Dadah Lopez. Bye. Bye.